Ya berarti sebetulnya minyak goreng nggak langka kali Pak ya kalau situasi kayak gini. Jadi Halo, jumpa lagi di Agro Academy. Untuk kali ini kita akan membahas terkait pabrik minyak goreng yang akan diaudit sustainability. Dan untuk hari ini kita hadirkan untuk Agro Academy semuanya narasumber-narasumber yang kece-kece dan dapat menjelaskan terkait saat ini yang berkembang pembahasan mengenai minyak goreng. Nah, tentunya minyak goreng kali ini pasti menjadi pembahasan yang tidak hanya dibahas oleh ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, bahkan remaja pun semua membahas terkait minyak goreng. Nah, untuk hari ini yang akan hadir adalah pertama oleh Bapak Insinyur Haji Joseph Septiadi. Halo Bapak, apa kabar? halo. Oke Pak, sehat selalu ya Pak? Oke, selanjutnya narasumber yang akan membagikan pengalaman, experience, kemudian masukan-masukan terhadap minyak goreng di Indonesia. Kita hadirkan Bapak Insinyur Haji Cecep Saipullah selaku Direktur dari Rimak Asia. Nah, oke Halo. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah diundang di Agro Podcast ya. Oke, siap Bapak. Sudah siap nih Pak ya berbagi ilmu dengan kami Insya semua? Allah siap. Oke, baik. Silakan Pak Joseph, mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih Pak yang ingin disampaikan kepada Pak Cecep. Ya. Monggo. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat datang kembali kepada Agro Academy Podcast. Halo Pak Cecep. Pagi Pak. Pagi Pak Yosep. Iya. Waduh, nih undang-undang saya serasa gimana gitu. Ya kita sangat peduli dan tertarik dengan tema podcast Agro Academy saat ini, yaitu mengenai rencana pabrik minyak goreng di audit sustainability, terutama sustainability yang berhubungan dengan pemerintah Indonesia yang disebut ISPO Hilir. Nah, itu Pak Cecep. Ya. Oke, mantap nih lah isu-isu hot minyak goreng sekarang ya. Yang Ya. lagi diributin ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu boleh memperebutkan minyak gorengnya, kita bapak-bapak memikirkan bagaimana supaya pabrik minyak goreng lebih sustain, gitu Pak Cecep. Nah, Yang mudah-mudahan mulanya. ya, mudah-mudahan ya. Ya. Oke, kita mencoba ada beberapa hal yang kita ingin diskusikan di podcast hari ini yang berbahagia. Sebetulnya ada berapa sih Pak Cecep jumlah pabrik minyak goreng di Indonesia ini? Kalau bicara minyak goreng tentunya harus bicara dulu bahan bakunya ya. Sebenarnya bahan baku dari minyak goreng itu yang disebut minyak goreng banyak sebenarnya. Jadi ada yang asalnya dari minyak sawit, terus minyak kelapa dan minyak nabati lain. Cuma dalam hal ini di Indonesia kebanyakan yang kita gunakan ada dari minyak kelapa sawit ya. Nah, pabrik minyak goreng sendiri sebenarnya bisa merupakan dari industri refinery yang mengolah CPO menjadi bahan minyak goreng yang jadi kemasan tersebut ya. Jadi dari CPO itu kan kalau secara proses masuk ke refinery, kemudian jadi RBDPO dan jadi PFAD. Nah, dari RBDPO atau refined palm oil tersebut itulah kemudian dipraksinasi menjadi produk yang namanya olein ya. Banyak orang menyebutnya palm olein, kemudian palm styrene. Nah, palm olein inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai minyak goreng ya. Jadi palm olein. Nah, itu di industri refinery dan vaksinasi produk olein itulah yang nanti akan menjadi minyak goreng. Nah, di industri refinery atau vaksinasi sendiri kebanyakan mereka menjualnya dalam bentuk
istilahnya di bulking gitu ya. Jadi bukan langsung jadi minyak goreng kemasan atau curah. Jadi mereka sudah dalam bentuk tangki-tangki dikirim ke pabrik olahan berikutnya, mungkin yang ubah jadi minyak sawit kemasan yang siap dikirim menjadi ke retail atau ke pabrik, ke toko-toko atau sampai ke warung bahkan gitu ya. Nah, industri itu kalau bilang minyak goreng, secara data dan informasi, kalau kita masuk ke data yang diolah oleh Kementerian Perindustrian, ada hasil survei industri besar sedang atau IIBS, itu disebutkan bahwa ada 74 pabrik minyak goreng kelapa sawit di Indonesia. Jadi, banyak ya. Jadi itu dikutip juga oleh BPS tahun 2021, jadi saat ini 74 pabrik. Sementara ada data lain dari Kementerian Perindustrian, sebenarnya ada 81 pabrik minyak goreng sawit dan 74 telah mendaftarkan jadi registrasi SINAS itu. Jadi yang terregistrasi 74. Jadi datanya ini yang bersama sebenarnya. Jadi untuk yang hasil survei industri besar sedang itu mengacu juga pada registrasi yang di Kementerian. Jadi kurang lebih yang terregister 74 industri minyak goreng ya, seperti itu. Nah, dari 74 tersebut sebagian besar ada di beberapa provinsi. Ada 5 provinsi besar yang mempunyai pabrik minyak goreng. Yang terbesar tentunya ada di Pulau Jawa ya. Jadi ada 23 pabrik Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara 14 pabrik, kemudian di DKI Jakarta ada 11 pabrik, Jawa Barat 6 pabrik, dan Lampung 3 pabrik ya. Nah, kemudian ada juga kalau kita baca datanya, sebenarnya ada sekitar hampir 50% sebenarnya dari pabrik minyak goreng itu dikuasai oleh grup-grup besar yang sekarang ini mempunyai fasilitas pabrik minyak goreng, yang kebetulan juga mereka punya kebun kelapa sawitnya ya. Jadi 5 besar tersebut diantaranya adalah Wilmar Group ya. Grup Wilmar itu paling menguasai pasar ya. Kemudian Musimas, kalau Wilmar Group itu, kalau ibu-ibu itu taunya pabrik Sania, Fortune ya, Sofia, dan kalau Musimas ada Sanko ya. Kemudian juga Indofood itu masuk salah satu pemain besar juga. Mereka produknya yang mungkin terkenal Bimoli ya. Bimoli itu paling terkenal ibu-ibu. Bisa berebut kalau ada di supermarket lagi diskon itu ya. Nah, berikutnya ya Sinarmas ya. Sinarmas itu produknya ada Filma, kemudian apalagi Bu? Kuncimas. Nah, Kuncimas, Ibu paham sekali ya. Filma yang paling istilahnya high grade-nya ya. Kemudian ada juga grup-grup lain, Asian Agri. Nah, sebagian besar memang dikuasai oleh grup-grup besar ya, salah satunya tadi paling besar dari Wilmar Group ya. Nah, itu mungkin salah satu informasi atau data yang kita bisa lihat bahwa saat ini ada sekitar 74 pabrik yang minyak goreng yang ada di kita yang terdaftar ya di registrasi SINAS. Itu referensi yang saya peroleh gitu. Banyak ya Pak Cecep ya. Oh, tuh Bu Ulan, ternyata sebetulnya di Indonesia ini banyak pabrik minyak goreng. Ya, kita juga nggak mau ngebahas tentang kenapa ibu-ibu pada ngantri ya. Iya, itu aduh, saya juga nggak ngerti nih kenapa bisa ngantri ibu-ibu. Gara-gara sebenarnya udah banyak sekali ya pabrik minyak goreng. Kalau Bu Ulan biasanya merek apa yang sekali pakai goreng
untuk pisang goreng. Waduh, ini ada sponsor yang ada boleh sponsor ya ini. Kalau saya lebih senang yang buatan dari Indo Agri ada ya. Hah? Indo Agri ya, ada ya. Lagi. Indo Agri Pak, mereknya. Saya 2 kali penyaringan aja, Pak. Udah penyaringan ya. Supaya apa tuh? Sambil minum. Nah, Pak Cecep, ini datanya ya akurat dari data statistik Indonesia. Kemudian sebetulnya apa sih kendala dari pabrik minyak goreng saat ini? Kita bicara kendala teknis saja deh, tidak bicara yang lain, Pak Cecep. Teknis ya. Iya. Kalau dari sisi bahan baku kan sebenarnya nggak masalah, Indonesia paling nomor 1 ya, artinya penghasil minyak sawit nomor 1 saat ini. Wow, Apa? nomor 1, Pak. Iya, Tapi langka ya, Pak. dulu Malaysia mungkin sekarang udah mulai Iya. Indonesia leading ya. Oh, Nah, negara tetangga. makanya agak aneh kalau misalnya ternyata kita Langka. bahan bakunya penghasil nomor 1, kemudian produk minyak gorengnya menjadi langka, itu sangat aneh sekali. Nah, kemudian dari pasar otomatis lah, pasar lokal aja udah sangat seperti itu ya. Kita dengan jumlah penduduk 200 jutaan setiap hari buat masak dengan minyak goreng gitu ya, masak ikan, masak gorengan dan sebagainya, pasti akan pakai minyak goreng. Dan orang kita tuh sangat tergantung sekali saat ini dengan minyak goreng gitu ya. Jadi kalau masak tanpa digoreng kayaknya nafsu makannya kurang gitu ya. Pak Cecep, Ada yang kurang. di mana bulan ya? Saya mau sedikit nyerempet tentang ekspor CPO dan minyak goreng. Jangan-jangan gara-gara itu ya minyak goreng langka sehingga menjadi kendala pabrik minyak goreng, atau gimana, Pak? Ya, dari isu yang muncul di media massa emang ada indikasi bahwa kelangkaan minyak goreng karena ada yang menyebutnya sebagian besar dialihkan untuk mensuplai bioenergi ya, biodiesel. Konon seperti itu. Ya. Bisa jadi juga karena di Eropa atau negara lain sedang menggiatkan penggunaan biodiesel atau bioenergi karena bahan bakunya dari biomas, salah satunya adalah CPO dari minyak sawit, maka kebutuhannya meningkat, kemudian ekspor bahan baku CPO-nya banyak dialihkan ke sana ya. Nah, ada isu seperti itu, kemudian hal-hal lainnya ada yang bersifat politis. Jangan ada, nggak usah deh. Kita Ya. lanjut ke Pak. dan macam-macam gitu ya, ngeri kalau kita bahas di sini, kita takutnya. Itu jadi perang, Pak. Nah, yang berikutnya sebetulnya sudah lama ya sertifikasi diterapkan di pabrik minyak goreng. Ada berapa jenis sih, Pak, yang Pak Cecep ketahui? Ya. Kalau setahu saya saat ini untuk industri kelapa sawit dan turunannya, salah satunya minyak goreng, kalau dikaitkan dengan sertifikat sustainability yang sekarang lagi banyak itu adalah pertama untuk yang voluntary ya, karena di Indonesia itu ada yang sifatnya sukarela sertifikat sustainability dan ada yang mandatory. Untuk yang sukarela lebih dulu masuk ke daerah RSPO, jadi sertifikasi RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil salah satunya. Kemudian ada juga untuk sertifikasi untuk energi ya, International Sustainability for Carbon Certification, itu untuk bahan baku minyak nabati yang akan dijadikan bioenergi atau biodiesel. Kebanyakan itu diminta oleh Eropa karena mereka mempersyaratkan sertifikasi ICC itu, jadi International Sustainability and Carbon Certification. Nah, itu yang saat ini banyak digunakan oleh pabrik-pabrik yang mengolah minyak sawit, termasuk juga yang outputnya minyak goreng. Kemudian untuk yang mandatory tapi belum masuk ke arah ini adalah ke arah industri hilirnya ya, itu adalah ISPO ya. Mudah-mudahan ISPO udah segera masuk untuk bisa melakukan audit di industri hilir minyak sawit ini, karena saat ini persyaratan baru di kebun dan pabrik kelapa sawitnya
Namun untuk standar supply chain untuk industri hilirnya belum ditetapkan atau dibangun gitu, setahu saya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa juga diberlakukan untuk industri hilirnya dari industri refinery, oksidasi, dan industri hilir lainnya dari produk minyak sawit ini. Jadi itu Pak Yosep, saat ini mungkin 3 yang untuk sustainability ya, yang sering digunakan oleh industri kelapa sawit, termasuk mungkin industri yang produknya minyak goreng. Industri lainnya seperti sertifikasi lainnya seperti halal, kemudian food safety, itu menjadi kadang-kadang kewajiban lah ya, itu menjadi penting bagi mereka untuk menjamin bahwa produknya aman, terjamin mutunya, termasuk juga ISO udah otomatis ya. Kalau industri-industri besar pasti mereka mengaplikasikan sertifikasi ISO, food safety gitu ya, dan halal kalau di Indonesia. Itu mungkin saat ini yang diberlakukan gitu ya. Semua produk minyak goreng yang beredar pasti halal dulu Pak ya? Harusnya begitu, karena minyak goreng itu akan dikonsumsi oleh manusia, terutama kita mungkin orang muslim, karena dia wajibkan harus makan makanan yang halal, termasuk minyak goreng juga harus sertifikasi halal gitu. Ya, jadi gitu Pak Ulan, minyak goreng itu sudah banyak sertifikasi, sudah banyak diterapkan sertifikasi. Bahkan sekarang mungkin Pak Yosep, minyak jelantah pun menjadi laku gitu ya untuk. Dan itu banyak yang tertarik untuk menjual minyak jelantah itu diekspor ke Eropa, karena minyak jelantah itu secara emisi gas rumah kacanya dianggap nol karena menggunakan produk recycle. Dan itu banyak diminati oleh industri biodiesel atau bioenergi di sana untuk bahan baku, karena tadi zero emission kalau dia menggunakan minyak jelantah atau recycle atau used cooking oil itu ya. Itu sangat menarik. Jadi tidak hanya minyak goreng yang sekarang diperebutkan, tapi minyak jelantah pun sekarang luar biasa itu. Orang tahu minyak jelantah nggak? Minyak bekas gorengan ya Pak, yang warnanya bukan, itu. Bukan ya? Minyak jelantah, minyak bekas gorengan dan Goreng. sebagainya, bekas digoreng ya. Berarti ibu-ibu bisa nyimpen Ya, harusnya minyak begitu. itu, bisa juga diekspor nih Pak. Ya. Dulu saya tahu minyak jelantah itu dipakai untuk bahan bakar mobil ya, bisa ya? Iya betul sekali. Jadi ada beberapa kendaraan bis bahkan di Bogor tuh kan menggunakan bahan baku minyak jelantah, diolah menjadi biodiesel. Tuh, jadi nggak usah diminum, nggak usah dimakan, jadiin BBM. Oke, masih bisa dimanfaatkan ya Pak, berarti Betul, limbahnya betul, tidak betul. terbuang sia-sia, tapi dia Ya makanya luar biasa produk minyak sawit itu, sampai limbahnya pun masih bisa digunakan untuk energi. Luar biasa ya minyak sawit itu. Kemudian sering dengar istilah sustainability, itu apa sih maksudnya sertifikasi sustainability untuk pabrik minyak goreng itu Pak? Ya, untuk dalam konteks sertifikasi sustainability kan sebenarnya dibagi 2 ya. Satu untuk standar di hulunya, di kebun dan PKS ya, pabrik kelapa sawit, kemudian di hilirnya. Nah, untuk sertifikasi sustainability sendiri membagi bahwa untuk di hulunya atau di kebun yang mengolah kelapa sawitnya atau yang memproduksi buah kelapa sawit, itu diberlakukan standar tertentu yang disebut prinsip kriteria untuk sustainability ya. ISPO katakan misalnya dia punya standar prinsip dan kriteria ISPO untuk mengatur dan mengelola kebun kelapa sawit yang berkelanjutan, juga dikenakan untuk PKS yang mengolah buah sawit tersebut. Nah, kemudian di industri hilirnya, industri olahan berikutnya, dari CPO ke sana sampai ke minyak goreng itu sendiri. Nah, itu nanti sebenarnya menggunakan satu standar atau persyaratan yang disebut supply chains ya. Supply chain certification. Itu untuk membuktikan bahwa pabrik olahan yang berasal dari minyak sawit itu, dia supply-nya atau bahan bakunya berasal dari
kebun yang dikelola secara berkelanjutan yang punya sertifikat sustainability atau berkelanjutan, baik itu RSPO, ISPO atau sertifikasi berkelanjutan lainnya gitu Pak Yosef. Jadi untuk pembuktian gitu ya bahwa mereka menggunakan bahan baku yang dikelola secara berkelanjutan atau sustainable. Sampai nanti ke produk jadinya, bisa juga produknya nanti ada klaim-klaim pakai logo tertentu yang membuktikan bahwa produk yang kita beli, misalnya di kemasan minyak goreng ada logo standar sustainability tertentu, katakan RSPO atau mungkin nanti kedepannya ISPO, itu bahwa minyak goreng yang dibeli asalnya dari kebun atau minyak sawit yang dikelola secara berkelanjutan atau lestari. Itu Pak Yosef. Sustainability itu berkelanjutan. Gimana Pak Bu Ulan, bisa ini lanjut nomor berikutnya? Kemudian berarti tadi berdampingan ya Pak ya, sebelumnya logonya ada halal, kemudian nanti Nah ya, ada juga betul. ya, Selain halal juga, kalau beberapa masyarakat yang sudah aware terhadap lingkungan atau isu-isu keberlanjutan, ya harusnya menggunakan minyak sawit yang berasal dari kebun yang dikelola secara berkelanjutan juga harusnya. Oke, kalau sepengetahuan Pak Cecep sendiri ya Pak, untuk sertifikat ISPO itu sendiri apakah sudah diterapkan di pabrik-pabrik produksi minyak goreng? Untuk ISPO ya? Betul. Untuk ISPO saat ini karena standarnya juga belum dibangun ya oleh komite ISPO, jadi sampai saat ini belum ada untuk industri hilir yang menggunakan standar ISPO. Jadi baru sebatas sampai dengan pabrik kelapa sawit yang produknya adalah CPO. Nah untuk produk turunannya setelah CPO itu belum diberlakukan ya, karena standar supply chain untuk industri hilirnya belum dibangun oleh komite ISPO. Bukan gitu ya Pak Yosef ya? Iya betul. Jadi sertifikasi ISPO yang untuk digunakan pabriknya goreng namanya ISPO hilir ya Pak Yosef ya? Ya, karena minyak goreng termasuk industri hilir lah ya, Hilir. produk turunan dari minyak sawit ya. Itu Pak Ulan, ada hulu ada hilir. Yang hulunya untuk pabrik minyak goreng, pabrik kelapa sawit dan kebun kelapa sawit. Nah, Yang hilirnya adalah pengolahan CPO menjadi minyak goreng. ya salah satunya jadi minyak goreng. Oh, kalau jadi kosmetik juga ada Pak ya? Ya, termasuk produknya kan macam-macamnya. Jadi ada alloy chemical sampai ke biodiesel kan. Minyak goreng ya yang karena kita konsumsi jadi lebih terkenal, tapi minyak sawit itu banyak sekali turunannya. Jadi kalau kita masuk ke supermarket atau minimarket itu kurang lebih 60% tuh asal produk bahan bakunya dari minyak sawit Pak Yosef. Konon seperti itu. Jadi kalau kita makan coklat, saya nggak mau menyebutkan merek misalnya, itu juga sebenarnya dari minyak sawit gitu ya. Mungkin coklatnya sekian persen saja asal ada rasa coklatnya, tapi sebenarnya kebanyakan dari minyak sawit. Sabun ada minyak sawit juga gitu ya. Jadi hampir dari data yang saya baca itu kurang lebih 60% kalau kita masuk ke minimarket, Indomaret atau apa mart itu produknya 56% bahan bakunya dari sawit. Itu luar biasa jadi sawit itu. Ya. Ini yang menarik nih Pak Ulan gitu ya. Di tengah kelangkaan produk minyak goreng merek-merek terkenal, bermunculan merek-merek yang menurut Abal-abal. saya pribadi yang aneh gitu. Itu gimana ya Pak Cecep ya? Mereka siapa yang memproduksinya? Iya. Itu siapa yang ngatur ya? Tapi di satu sisi memang kita bersyukur jadi membantu emak-emak, mbak-mbak kayak Mbak Ulan ini terpenuhi keinginan untuk menggoreng tuh. Ya, sebenarnya kan sah-sah saja ya, selama itu dari sisi mutu keamanan pangan masih bisa diterima ya. Jadi ke badan kita juga tidak masalah gitu ya. Itu dari sisi food safety. Tapi kalau dari sisi bisnis kan ya sebenarnya dengan kelangkaan minyak goreng banyak pihak-pihak yang memanfaatkan juga gitu ya. Mereka tinggal beli minyak curah kemudian dikemas kembali, jadilah merek-merek yang mungkin dulu nggak pernah kita lihat sekarang muncul. Bermunculan. Ya, bisa jadi nanti ada minyak goreng merek
Yosep Pak misalnya ya, Pak Yosep itu misalnya Pak Wulan itu bebas saja Pak Yosep kalau misalnya emang punya eh, dana untuk investasi bisa beli bahan bakunya online, beli kemudian di refactoring lagi ya dan dikemas ulang lagi jadi minyak goreng berbentuk kemasan dijual ke pasar itu. Asal orang sekarang ini nggak lihat merek, kalau udah minyak goreng ya udah gitu, beli minyak goreng curah aja laku sekali sekarang gitu kan. Terus kemudian minyak goreng yang nggak bening agak keruh aja laku sekarang. Dulu mana orang inginnya yang jernih gitu, yang 2 kali penyaringan kalau kata Mbak Bulan itu. Kalau sekarang yang keruh aja laku gitu ya, lumayan bukan goreng ikan asin gitu. Gitu Pak Yosef. Ya berarti sebetulnya minyak goreng nggak langka kali Pak ya kalau situasi kayak gini. Jadi membangkitkan keinginan industri menengah ke bawah untuk mencoba memproduksi, atau memang itu korporasi membuat second product. Ya bisa jadi ya, mungkin yang grade-nya udah nggak masuk di grade ekspor atau grade utama mereka ya, grade bagusnya mungkin bisa jadi buat merek atau brand lain gitu ya, untuk supaya tetap masuk ke pasar gitu ya. Tapi bisa juga banyak industri-industri kecil, katakan mungkin UMKM ya, tinggal mereka beli bahan baku minyak gorengnya yang curah, yang mungkin dalam bentuk kemasan di drum-drum kemudian dikemas ulang kan bisa juga gitu ya. Sejauh masyarakat mau beli ya nggak masalah, lagi langka pasti beli kan. Kalau misalnya minyak jelantah dibeningkan lagi juga bisa loh Pak Yosef. Minyak jelantah dibeningkan lagi, ada proses tertentu, bisa juga itu. Jadi dari sektor, ngeri juga nih sekarang itu sebenarnya. Sebetulnya dari sektor perindustrian dengan fenomena saat ini justru terbantu kan terbentuknya produk-produk minyak goreng second product gitu ya. Nah, itu seharusnya menjadi disambut baik oleh yang terkait. Iya harusnya sih. Iya, jangan sampai justru membuat suasana menjadi, ya itulah kita saya ngeri-ngeri sedap Pak, saya pulang kalau ngomong gitu. Karena mungkin di benak kita masyarakat Indonesia tahunya minyak goreng yang bermerek-merek seperti yang pernah dulu kita dapatkan. Nah sekarang berarti fungsinya kementerian terkait untuk menggalakkan industri minyak goreng menengah ke bawah kali Pak ya? Ya sangat bisa ya gitu. Mungkin industri rumah tangga juga mungkin bisa gitu ya. Cuman masyarakat mau beli enggak gitu ya dengan kualitas seperti itu. Nah jadi sebetulnya kesempatan dari Kementerian Perindustrian untuk mencoba menggalakkan pabrik minyak goreng yang sustain seperti pabrik minyak goreng yang sudah korporasi. Itu kayak Pak Cecep ya, Bu Wulan ya. Iya, nggak apa-apa kan? Ya harusnya sih juga mungkin katakan sekarang kebun minyak sawit dari kebun masyarakat, sawit, ya kebun masyarakat juga sebenarnya kan mereka bisa membuat PKS skala mini, kemudian juga pabrik minyak goreng skala mini bisa juga itu digarap gitu ya. Kemudian apalagi nanti kalau misalnya ISPO sudah bisa berlaku untuk standar untuk hilir, itu bisa digarap juga gitu ya, untuk membuktikan dari sisi sustainability-nya bahwa nggak kalah, bahwa kebun masyarakat atau smallholder itu juga bisa masuk ke industri hilirnya gitu ya. Karena yang saya dengar juga ini Bu Wulan, di hulunya sendiri pemerintah sangat gencar menggalakkan atau meneriakan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO Pak ya. Itu dari tahun 2012 yang saya tahu Pak Cecep. Artinya di sini dari hulunya saya sudah sangat sustain. Nah, harapan dari kami mungkin yang pengguna minyak goreng termasuk Pak Cecep, minyak goreng yang mereknya yang sekarang aneh-aneh harus sustain Pak ya. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi mungkin ini dipercepatlah itu bagi
kementerian terkait untuk menerbitkan standar sertifikasi ISPO hilir kali Pak Cecep ya? Ya betul. Mungkin kalau misalnya akan ada pelaku usaha kecil menengah juga akan masuk ke Nah, industri minyak goreng skala kecil menengah, ya bagus juga gitu ya, dan kemudian ditunjang oleh standar sustainability-nya ya bagus ya. Selain mungkin standar masalah manajemen mutu kemudian food safety, tapi ketika ada standar sustainability masuk itu sangat baik sekali gitu ya, membuktikan karena kalau nggak disambut dari sekarang, produk-produk minyak goreng yang second product ini muncul tiba-tiba menghilang. Saya khawatir itu justru. Sekarang lagi ambil positifnya, banyak produk-produk minyak goreng yang non merek seperti zaman dulu bermunculan bulan ya. Jadi emak-emak, ibu-ibu juga memilih merek-merek yang di luar kebiasaan, menjadi tenang, nyaman mengkonsumsi itu Pak Cecep ya. Betul Pak Cecep ya? ya, jadi yang penting harga kan ibu-ibu itu. Ya harga sih, ya sih. Cuma saya yakin masyarakat sekarang sudah memahami kesehatan Pak Cecep. Mudah-mudahan Iya, sih ya. karena kalau misalnya dari sisi keamanan pangan, dari sisi kelestarian dan juga dari sisi isu-isu dari luar ya harus disegerakan itu sebuah sertifikasi yang berhubungan dengan ISPO hilir. Iya. Dan mungkin Pak Cecep punya pengalaman di industri sertifikasi ISPO. Bagaimana sih langkah-langkah agar ya pabrik minyak goreng ini bisa diaudit sertifikasi ISPO hilir? Oke, ini pengalaman saya juga mendampingi beberapa industri atau kebun minyak, pabrik minyak sawit ya, atau kebun sawit. Jadi untuk industri minyak sawit yang misalnya mempersiapkan untuk sertifikasi sustainability, tentunya yang pertama harus siap adalah bahwa industri tersebut legalitasnya jelas ya. Pasti semua standar sertifikasi atau bersertifikasi pertama akan melihat itu masalah legalitas perusahaannya yang akan melakukan mengolah minyak sawit dari minyak goreng tersebut. Yang kedua adalah tentu mereka harus punya manajemen sistem. Manajemen sistem itu adalah punya prosedur-prosedur yang mungkin ditetapkan di pabriknya, bagaimana mengolah dari bahan baku menjadi produk jadi terstandar dengan baik ya, mengacu ke best practice dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya baru persyaratan sustainability yang lebih rinci yang dibesarkan oleh persyaratan sustainability tertentu ya. Nah itu harus punya. Jadi secara dokumentasi manajemen sistem harus siap. Hal lainnya tentu adalah sumber daya manusia, Pak Yosef. SDM-nya harus terlatih dan mereka punya pengetahuan tentang persyaratan sustainability yang akan diberlakukan. Jadi mereka harus punya kompetensi, salah satunya mereka harus di training. Biasa di persyaratan itu di training. Jadi personel-personel yang ada di organisasi atau di perusahaan minyak goreng tersebut harus terlatih dan tahu mengenai persyaratan sustainability tersebut. Ya, misalnya nanti ISPO ada supply chain-nya, mereka harus dilatih apa itu supply chain ISPO, seperti apa implementasinya di organisasi mereka. Nah setelah itu tahapan berikutnya adalah ya seperti biasa, nanti kalau udah manajemen sistem atau sistem dokumentasinya sudah established, kemudian orang-orangnya sudah terlatih, ya tahapan berikutnya tinggal mungkin katakan persyaratannya harus internal audit, harus manajemen review, dan setelah itu baru nanti siap diaudit. Kalau hasil dari internal auditnya katakan mereka udah confidence, tidak ada akan dari potensi temuan dan sebagainya. Itu sih sebenarnya yang proses normalnya ya. Kalau yang berhak untuk mensertifikasikan itu dari pihak mana Pak? Ya tentunya nanti biasanya kalau di skema sertifikasi itu kan ada lembaga sertifikasi dan lembaga akreditasi. Nah yang berhak mengaudit adalah lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi itu nanti diaudit oleh lembaga akreditasi. Jadi polanya seperti itu. Nanti yang mengeluarkan sertifikat
sustainability adalah lembaga sertifikasi seperti itu. Nah, lembaga sertifikasi tentunya harus terakreditasi baru bisa melakukan audit sertifikasi. Begitu, Mbak. Jadi kalau kayak saya Mbak Ulan mendirikan pabrik minyak goreng, persyaratan pertama harus terpenuhi legalitas ya Pak Jajab ya. Betul, legalitas itu yang sangat penting. Itu pasti yang dicari pertama oleh auditor gitu ya, legalitasnya ada atau tidak. Dan kalau tidak legal ya lucu juga sih, itu bisa disertifikasi pasti akhirnya bermasalah nanti. Nah, kemudian apakah teman-teman produsen minyak goreng yang kecil, menengah, besar yang tergabung dalam asosiasi minyak goreng sudah tahu gini ya persyaratan Pak Cecep? Mungkin tidak semua ya. Kalau misalnya persyaratan sertifikat sustainability untuk ya mungkin dari grup besar yang sebelumnya sudah mengimplementasikan, mungkin mereka sudah tahu ya, karena mereka mungkin sudah pernah diaudit sertifikasi standar tertentu sebelumnya, misalkan yang udah di standar sukarela atau voluntary, misalnya RSPO, ICC, mereka sudah diaudit itu, mereka setahu persyaratan. Tapi mungkin untuk ISPO karena belum masuk, karena itu mandatory dan masuk ke persyaratan yang diberlakukan pemerintah untuk industri hilir, saya pikir mungkin ya untuk industri bisa tahu, tapi kalau untuk industri lain kecil yang belum pernah disertifikasi mungkin tidak tahu mengenai persyaratan sustainability atau supply chain. Menurut saya begitu ya. Jadi itu apa namanya, ada sinergitas antara proses persiapan, kemudian SDM perusahaan atau SDM usaha itu memiliki keahlian atau kompetensi ya bulannya. Kemudian sistem manajemen dari usaha pabrik itu harus minimal bermutu kali Pak ya, atau memenuhi lingkungan hidup ya. Betul, itu harus dipenuhi. Ya. Oke, baik Pak. Sebenarnya nih Pak, setelah perusahaan kelapa sawit atau perusahaan pabrik minyak goreng itu menerapkan untuk sertifikasi ISPO, itu manfaat apa sih yang diperoleh setelah menerapkan ISPO tersebut ya? Karena kan tadi Bapak menjelaskan pentingnya sustainability dan untuk ISPO. Nah, setelah diterapkan sebenarnya manfaatnya apa sih Pak yang diperoleh dari pabrik-pabrik tersebut atau perusahaan yang produksi minyak goreng? Ya, ketika mereka sudah dapat sertifikat, sebenarnya kan itu menjadi media untuk promosi mereka ya, bahwa industri mereka atau pabrik perusahaan mereka, juga produk mereka sudah bersertifikat sustainability, katakan ISPO nanti ya. Jadi itu ajang promosi dan meningkatkan istilahnya kredibilitas perusahaan tersebut ya, atau pabrik minyak goreng tersebut. Yang kedua itu untuk membuktikan bahwa perusahaan atau organisasi menunjukkan bahwa mereka punya komitmen terhadap isu lingkungan, sosial, dan ya produktivitas ya, produksi. Jadi dengan mereka dapat sertifikat sustainability kan mereka punya komitmen bahwa mereka juga care terhadap lingkungan, care terhadap isu-isu sosial ya, seperti itu. Karena kan yang ditekankan di sustainability itu kan selain sisi ekonomi atau profit, juga sebenarnya kan isu lingkungan dan isu sosialnya juga gitu. Jadi ketika mereka dapat sertifikat itu promosi juga untuk mereka bahwa memang mereka sangat care atau dengan isu-isu lingkungan dan sosial gitu ya. Bahwa kalau katakan isunya habitat orang utan, bahwa mereka menunjukkan bahwa minyak goreng yang kita produksi itu tidak merusak habitat orang utan, katakan seperti itu. Kalau dikaitkan dengan kemudian juga minyak goreng kita tidak berasal dari kebun yang telah melanggar hak-hak buruh di perkebunannya, juga melanggar hak-hak masyarakat setempat gitu ya di dalam pengelolaan kebunnya. Jadi salah satunya itu. Kemudian juga dari sisi perusahaan ya, karena sekarang punya manajemen sistem mungkin lebih teratur ya, manajemen sistemnya lebih terarah gitu, ada target-target, katakan seperti itu. Jadi lebih banyak benefitnya kalau menurut saya gitu ya. Selain memang juga akan mengeluarkan biaya, tapi mungkin kedepannya itu
benefitnya akan lebih banyak menurut saya. Ketika misalnya mereka punya image baik kan, ya konsumen otomatis ya, konsumen atau buyer akan lebih memilih mereka dibandingkan dengan yang tidak punya sertifikat. Seperti itu sih Mbak Wulan, saya pikir. Jadi keuntungannya itu tidak hanya untuk eksternal, internal, improvement, perbaikan di internal, Ya, betul. kemudian di eksternal juga bertanggungjawaban sosialnya terhadap Ya, lingkungan ya, betul. Pak. Itu tuh menunjukkan komitmen mereka ya. Oke, baik. Jadi Jadi banyak manfaatnya manfaatnya, baik ya. sekali ya Pak, Iya. diterapkan. Terus ini Pak Cecep, Mbak Wulan, saya punya informasi yang lebih menarik manfaatnya sertifikasi ISPO ini adalah untuk pinjaman modal usaha. Oh, Oh gitu juga, ya. Pak. Iya. Waduh, luar biasa itu. Jadi Jadi Sekarang. iya, jadi sebetulnya di industri hulu, kebun dan pabrik lepas Iya, ya, sawit saya pernah mendengar juga tuh Pak Yosef. sudah ada permintaan beberapa bank kalau sudah disertifikasi ISPO hulu tahun-tahun kemarin, pihak bank akan lebih percaya menggelontorkan dananya untuk pengembangan pabrik atau kebunnya. Itu luar biasa kan manfaatnya. Iya, betul. Gitu. Saya juga pernah mendengar gitu ya, lembaga keuangan yang mungkin menjadi istilahnya apa ya, partner keuangan si perusahaan tersebut. Itu mereka mempersyaratkan standar tertentu untuk sustainability dan mereka akan ngasih loan atau pinjaman bila mereka sudah punya sertifikat itu. Saya pikir bagus juga ya ke depannya kayak gitu. Jadi ISPO hulu sudah mengalami hal-hal yang positif dari sustainability. Bulan Pak Cecep ya. Iya. Di samping manfaat yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi yang seabrek ya, yang paling penting bagi pengusaha, mungkin pengusaha saat ini yang sedang kesusahan karena pandemi adalah modal kerja Pak. Nah jadi sebetulnya sangat menarik sertifikasi sustainability ini, terutama untuk penambahan modal kerja. Betul. Saya dengar gitu Pak dari beberapa informasi, jangankan sertifikat ya Pak, kontrak antara lembaga sertifikasi dengan perusahaan atau unit usaha yang menerapkan sertifikasi ISPO juga bisa disekolahin Pak. Tentang itu luar biasa itu. Informasi bener-bener luar biasa gitu. Ya, ada lagi juga manfaat berikutnya adalah sebenarnya katakan misalnya suatu kebun dia akan menjual buahnya atau mungkin menjual CPO-nya. Tapi si bayarnya mempersyaratkan standar tertentu. Jadi kalau misalnya nggak compliant terhadap standar sertifikasi sustainability itu, gitu mereka ya? nggak mau beli. Oh, gitu. iya. Ada seperti itu. Bahkan ya sekarang sebenarnya tidak harus sertifikat, bahkan mereka asal comply terhadap yang disebut ada NDVA ya, no deforestation, no peatland, no exploitation ya. Jadi beberapa grup besar mempersyaratkan NDVA itu. Jadi tidak ada deforestasi di kebunnya, tidak ada peatland atau gambut ya, kemudian tidak ada exploitation. Ini terkait isu buruh atau sosial ya. Jadi tiga syarat itu terpenuhi, mereka baru bisa melakukan kontrak pembelian terhadap minyak sawit mereka gitu ya. Kalau nggak ada itu diputus gitu. Nah, jadi emang standar sustainability itu kedepannya bakal meningkat gitu ya permintaannya, karena itu tadi bahwa pelaku-pelaku hilirnya dipersyaratkan untuk sustainability, karena mungkin buyer-buyernya yang dari luar negeri mempersyaratkan sertifikasi, mereka mau nggak mau mempush ke suppliernya juga agar comply. Jadi satu rangkaian atau satu rantai supply chain harus memperoleh sertifikasi ya. Nah mudah-mudahan ISPO juga sampai ke hilir gitu ya, kemudian dikenal di luar negeri dan cukup dengan sertifikasi ISPO itu sudah bisa menjual atau akses pasar ke luar negeri. Tidak harus standar lain yang mungkin persyaratannya lebih berat gitu ya. Kalau standar lain bisa seperti itu. Mudah-mudahan ISPO supaya standar keberterimaannya di luar negeri bisa lebih baik gitu. Ya saya yakin itu pasti Pak Cecep dengan Pak Bulan, karena yang saya dengar juga nih, saya banyak dengar ya. Saya banyak dengar juga sertifikasi ISPO hulu ini sudah diatur oleh Perpres Presiden
Nah, luar biasa itu sebetulnya. Iya. Teman-teman di industri hulu, kebun dan kelapa sawit tenang ya dalam rangka menggiatkan sustainability. Nah, sekarang tinggal hilirnya nih Pak Cecep Wulan. Karena hilir ini adalah yang memegang peranan juga penting dengan keberadaan industri minyak goreng. Nah, itu Pak Cecep Wulan. Jangan sampai fenomena yang saat ini diibaratkan oleh orang-orang terutama ibu-ibu langka justru membangkitkan semangat untuk membuat atau menjadi produsen minyak goreng baru. Nah, ayo teman-teman dari kementerian fokus dan ini kalian buat saya harus segera mencoba untuk hilir ini dibangkitkan segera mungkin sustainability-nya Pak Cecep ya. Ya, saya pikir sangat baik sekali ya gitu ya untuk industri hilir juga diberlakukan standar atau sertifikasi sustainability ini. Ya intinya sih baiklah untuk tata kelola perminyak gorengan kita ya ke depannya. Jadi mungkin saran dan usulan dari Pak Cecep dari sisi technically juga mungkin dari Bulan dari sisi ibu-ibu mungkin ibu apa nih supaya sustainability di pabrik minyak goreng ini dapat segera terrealisasi Pak Cecep? Ya karena kalau di ISPO itu adalah mandatori ya yang membuat aturan pemerintah. Iya. Tentunya Diwajibkan. dari pemerintah itu sendiri lah ya bagaimana komitmennya agar ada percepatan untuk bagaimana industri hilir ini juga bisa ikut untuk membuktikan komitmen terhadap sustainability tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya cukup di hulu tapi di hilirnya juga bisa partisipasi di dalam persyaratan sustainability ini. Ya saya pikir sih seharusnya juga bisa segera ya Pak Yosep. Saya pikir kalau misalnya kendalanya membangun standar kan banyak ahli standar juga di sini. Iya, betul. Tinggal disetting tata waktu, kemudian kapan target bisa diselesaikan untuk standar sustainability industri hilir tersebut bisa diberlakukan. Saya pikir kalau mandatori pasti diikuti lah ya. Iya. Gimana dari ibu-ibu nih? Kalau dari suara hati ibu-ibu nih bapak-bapak, sebenarnya kelangkaan minyak goreng ini ada manfaatnya juga ya. Yang sebelumnya mungkin yang menganalisa hanya pakar-pakarnya, sekarang sampai ke ibu-ibu, ke emak-emak juga menganalisa ini, dan karena bersentuhan langsung dengan konsumen terkait minyak goreng ini, kami pun sangat mendukung untuk diterapkan ISPO itu Pak dari segi ibu-ibu ya Pak, karena kalau nanti ada kelangkaan pasti kan ibu-ibu nih yang pusing juga mencari minyak goreng itu Pak. Bapak nggak bisa makan. Ya cuman ibu-ibu harus antisipasi juga Gimana, ya. gimana? Tapi kalau ketika misalnya industri itu masuk sertifikasi, kadang-kadang pengusaha kan, wah ini kita nambah biaya Bu, nanti minyak gorengnya naik. Nah ini harus antisipasi. Nah kalau itu sih nggak apa-apa, naik harganya sedikit tapi menjamin sustainability ya. Betul, dan mudah dicari Pak, jangan murah dicari. tapi sulit dicari itu juga. Ya mudah-mudahan sih tidak ada perbedaan harga ya. Jadi itu merupakan bagian komitmen perusahaan untuk pembuktian komitmen mereka terhadap sustainability. Saya pikir sih nggak harus nambah biaya lah ya. Iya itu sebenarnya kerjasama semua pihak mulai dari kementerian atau pemerintah, kemudian di daerahnya, kemudian pihak swasta sebagai produsen atau sebagai pengamat atau apapun namanya, masyarakat ya. Karena dengan adanya sertifikasi sustainability, namanya juga sustainability, lestari, keberlanjutan. Masa minyak goreng langka lagi gitu. Itu dari sisi kami orang awam ya. Betul. Gitu. Jadi emang harus ada regulasi pemerintah membuat suatu katakan mungkin alokasi supply untuk bioenergi atau biodiesel berapa persen, pembagian alokasi. Jadi alokasinya beberapa persen, kemudian untuk minyak goreng untuk konsumsi masyarakat berapa persen. Sebenarnya sih harus diatur seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti
kebutuhan untuk biodiesel lebih besar dibanding nanti untuk konsumsi, misalnya minyak goreng. Nah ini kan yang repot kita juga karena minyak goreng itu untuk dimakan gitu ya. Jadi biodiesel dimakan juga tapi kendaraan gitu ya. Ya mungkin pemerintah regulasi harus mengatur itu. Nah sekarang apalagi di stop ekspor, wah lebih rumit lagi. Tapi saya tidak akan membahas itu karena itu banyak politisnya ya kalau stop ekspor. Tapi emang banyak konsekuensinya dengan stop ekspor. Saya pikir akan ada reaksi-reaksi dari pelaku bisnis kelapa sawit dan minyak goreng ini ketika stop untuk alokasi untuk ekspor itu di stop ya, akan banyak sekali konsekuensinya lah itu. Kita lihat nanti akan dicabut atau tetap diberlakukan. Kalau memang tujuannya untuk menstabilisasi harga ya masuk akal, tapi sebenarnya sih tinggal diatur aja sih sebenarnya. Untuk ekspor hanya bisa kuotanya sekian, katakan 25%, kalau untuk minyak goreng dalam negeri 75%. Sebenarnya tetap bisa ekspor gitu ya, tapi juga kepentingan dalam negeri harus menjadi kepentingan utama. Sebenarnya kan bagus juga ya mereka pasar dalam negerinya udah sangat luar biasa, udah nggak nyari-nyari market lagi, tinggal digarap aja kan gitu sebenarnya. Iya, tadi kan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar ya saat ini. Nah, ya kita sama-sama melihat situasi saat ini, semoga tidak ada lagi kelangkaan ya Bu ya. Jadi dari sisi kita akan mencoba mendukung program dari pemerintah untuk sustainability, dan dari sisi Mama juga akan mendukung kali ya. Dukung Pak, pastinya. Ya Mama masih bikin minyak goreng makanan pakai minyak goreng, soalnya nggak mau yang kering-kering itu kan. Sekarang ada tuh wajan atau yang tanpa minyak goreng bisa menggoreng. Saya nggak percaya, istri saya mau beli wajan itu saya tolak, nggak mau, saya masih tetap butuh minyak goreng gitu. Nggak tahu rasanya kayak gimana gitu, goreng kerupuk tanpa minyak goreng itu gimana itu? Goreng ikan enggak ada spek penggorengan yang cuma dimasukin itu langsung matang gitu. Nggak tahu rasanya gimana sih, belum kebayang. Jadi gak usah beli dulu ya, misalnya goreng paling sementara aja naik kan gitu. Minyak goreng ini luar biasa nih. Gimana Bu Ulan? Baik Pak, menarik sekali nih Pak, banyak hal yang disoroti terkait minyak goreng. Karena kalau saya mewakili ibu-ibu nih, kaum ibu-ibu yang kemarin berteriak, bahkan sempat disebut juga nih Pak minyak goreng sebagai emas cair Pak. Karena kemarin harganya menjulang tinggi, sempat ibu-ibu menyamakan. Antrinya kiloan meter ya. Itu juga Pak dicari sulit kalinya. Marahnya ke siapa tuh kalau gitu ya? Marahnya itu kita biasanya ke solayan Pak, yang kita tanyakan kok nggak ada gitu, yang terdekat pasti kena dampaknya. Padahal masih bisa bikin minyak kelapa ya, beli kelapa. Zaman baheula ya, zaman dulu pakai minyak kelapa ya. Iya, karena praktis ya Pak ya, sekarang ini kan semuanya butuh cepat dan praktis, jadi pada saat langka itu mendadak semua panik, efeknya kemana-mana ya. Ya emang sebenarnya kan bagusnya minyak goreng sendiri diberikan varian pilihan ya. Minyak goreng asalnya dari kelapa, mungkin dari jagung atau dari minyak nabati lainnya, supaya ada pilihan. Jadi ketika sawit naik, masih ada dari yang minyak kelapa gitu. Masalahnya sayangnya ternyata minyak goreng dari bahan minyak kelapa juga ternyata mahal gitu kan. Kayak minyak Barco ya yang sekarang masih menjual minyak kelapa. Sebenarnya lebih wangi kan gitu, lebih wangi, lebih kemudian kemakanan juga lebih bagus gitu ya, rasanya dan sebagainya. Cuman itu lebih mahal gitu ya. Kalau misalnya jadi bagus kalau ada opsi-opsi itu sebenarnya. Alternatif ya Pak ya. Alternatif ya. Jadi tidak bergantung hanya pada satu. Iya, satu betul. Alternatifnya. Oke. Nampaknya kita harus mengundang dari pemerintah nih bulan nih. Tim regulator ya Pak. Iya, dari pihak swasta sudah diwakili oleh Pak Cecep. Harus itu. Ya, dari pemerintah kita harus undang ke sini untuk mempercepat sustainability di pabrik minyak goreng bulan. Ya Cecep ya. Betul, karena itu kewenangan mereka lah ya, domain mereka. Karena kalau misalnya dikaitkan dengan ISPO yang punya kewenangan, karena ISPO itu mandatory, makanya yang buat pemerintah ya.
Ya berarti itu domain mereka, mau seperti apa komitmen kedepannya, apakah akan diberlakukan juga untuk industri hilirnya, ya tergantung mereka lah. Iya. Cuman kan di Indonesia itu kadang kewenangan instansi itu juga berpengaruh ya. ISPO awalnya oleh Kementerian Pertanian sampai dengan pabrik kelapa sawit atau PKS ya. Dan sekarang nggak tahu nih industri hilirnya apakah masih bisa di Kementerian Pertanian atau mungkin perindustrian ini juga akan Ya. akan ada kendala juga mungkin ya. Atau mudah-mudahan sih bukan salah satu kendalanya peralihan. Lagi sibuk kali Pak. Ya sibuk minyak goreng. Iya, ya kita berharap kementerian yang terkait seperti mungkin perindustrian, perdagangan, ya kita sama-sama bahu membahu mempercepat standar sertifikasi sustainability ISPO di hilir Pak ya. Iya. Itu kalian bulan? Betul Ya. Pak, jadi memang setelah diterapkan nanti manfaatnya tidak hanya ke pengusaha, juga semua merasakan ya Pak dampaknya. Bahkan pemerintah pun nanti lebih mudah mengelola untuk produsen-produsen minyak yang sudah produksi minyak goreng. Jadi Iya. manfaatnya dirasakan oleh semua pihak sebenarnya kalau memang diterapkan ya Pak. Iya. Ya ada sisi lainnya ketika misalnya diberlakukan standar keberlanjutan mungkin penyelewengan diproses kemudian distribusi mungkin lebih diminimalisir lah karena ada standar sertifikasi ketika misalnya terjadi Iya, setuju. penyelewengan gitu ya atau mungkin Ketidaksesuaian, ya mungkin jadi temuan audit mereka agak ini ya mudah-mudahan sih ke arah sana jadi nggak ada lagi kelangkaan minyak goreng dan lain sebagainya karena semua teraudit gitu kan. Bagus sebenarnya. Ya berarti juga dari peranan asosiasi pabrik nabati atau minyak goreng juga mungkin harus kita undang sini Bu Ulan supaya mereka juga apa namanya yang berkoordinasi dengan teman-teman industri minyak goreng lebih mudah kali ya. Harusnya begitu ya. Dari pemerintah, dari asosiasi kita kumpulkan, kemudian dari pemegang standar kita kumpulkan supaya mempercepat rencana sustainability ISPO hilir di pabrik minyak goreng ini. Itu Cecep ya. Betul. Ya, harus ditanyakan juga target-target dari instansi pemerintah yang berwenang itu ya. Mungkin apakah ada target-target kapan kira-kira mereka bisa mulai membangun terus memberlakukan standar Yang sustainability. pasti kalau dari situasi saat ini tidak terjadi kelangkaan, Mbak ya, gitu ya. Semoga. Betul. Salah satunya mungkin kalau manfaatnya nanti kalau udah masuk sertifikasi, ya karena teraudit gitu ya kelangkaan itu bisa diminimalisir lah. Iya betul. Ya. Ya, gimana Bu Ulan? Oke, baik. Untuk pembahasan kali ini terkait minyak goreng menarik sekali nih sahabat-sahabat agro, terutama karena hari ini dihadiri oleh pakar-pakar yang memang berkecimpung Belum pakar, belum. Kita ini sebagai trigger awal, Cecep ya. Oke, untuk pakar-pakar praktisi lah, praktisi. Praktisi awal, semoga menjadi daya tarik teman-teman yang lain. Nah, Bu Ulan harus mengundang dari asosiasi, dari kementerian gitu. Mungkin untuk nanti kedepannya nextnya kita akan undang ya Pak ya praktisi lain yang menyoroti dari sisi government pemerintahan, betul, dari regulator, kemudian dari pengusahanya boleh kita asosiasi ya, asosiasi juga mungkin ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan yang mungkin juga butuh didengar Bapak Ibu di kementerian-kementerian sebagai masukan perencanaan untuk penerapan kegiatan di tahun ini Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dilihat manfaatnya juga pada masyarakat tentunya. Itu karena tadi poin-poin pentingnya ya Pak ya dengan diterapkan ISPO itu dapat membantu lebih ke arah mengkontrol kemudian lebih teratur ya Pak ya untuk sistem pengeluaran atau distribusi minyak itu sendiri sehingga semua masyarakat dapat menerimanya tidak hanya ke pihak-pihak tertentu yang menyebabkan kelangkaan minyak seperti itu. Ya. Oke, Pak Joseph, ada yang mau ditambahkan Pak Joseph? Ya, hidup pabrik minyak goreng lah. Hidup ISPO hilir. Ya, Pak Cecep ya. Ya, ini menarik lah, bisnis yang sangat menarik ke depannya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Joseph, Pak Oke, Cecep atas Bulan. kehadirannya. Semoga Sama-sama. diskusi Saya senang. hari ini senang ya Pak ya.
Iya, Selalu mudah-mudahan dari barokah sini. ya di bulan Ramadan ini ya. Ngabuburit. Ngabuburit ya. Ngabuburit kita membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat Pak, terutama yang kemarin dikhawatirkan oleh ibu-ibu, mak-mak terkait kelangkaan minyak. Semoga diskusi kali ini dapat menambah value atau nilai tambah pengetahuan yang mungkin dari sobat-sobat agro belum mengetahui detailnya terkait minyak goreng. Kemudian kemarin mungkin ada pembahasan sendiri, analisa sendiri kenapa minyak goreng itu langka. Dan semoga setelah menyaksikan tayangan berikut ini dapat memberikan pengalaman baru dan tambahan ilmu untuk semua sobat-sobat agro. Oke, see you on the next time. See you di kesempatan selanjutnya di Agro Academy. Oke, bye-bye. Bye. Ya.